Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun, dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan, bukan berpaham teokratis dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti di tengah. Ada 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila yang seharusnya kita pertahankan. Yang pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Maka, nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun, nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kata dinamika bermakna kekuatan, penggerak dan semangat juang. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan, dan simbol semangat Indonesia. Pancasila memuat sila 1 sampai 5 yang menjadi pedoman Indonesia. Pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai banyak hal. Hal ini membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan dari luar dan dalam. Pertama kali, Pancasila berasal dari gagasan Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Setelah dirumuskan bersama lagi, hasil keputusan Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945. Tantangan dari luar negeri, akibat agresi militer Belanda, Pancasila terbukti berhasil kuat dan memberikan rasa persatuan kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Hingga pada masa Orde Lama hingga baru, Pancasila mendapat tantangan kembali dari dalam negeri. Para pengkhianat negara yang mau menjatuhkan Pancasila berhasil ditumpas. Adapun tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa. Menurunnya, rasa persatuan dan kesatuan ditandai dengan konflik antar daerah dan tawuran antar pelajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut.
Pertama, pertarungan ideologi antar negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan, yang artinya Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan, termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar 1945, yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Bagi bangsa Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti Pancasila sebagai jiwa negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan lain-lain. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. A. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan, dan kenegaraan. B. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya. Pertama, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup.
Ideologi terbuka merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat, bersifat dinamis dan reformasi. Ideologi tertutup bukan merupakan nilai dan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebudayaan, serta adat istiadat yang hidup yang berkembang di bumi Indonesia.